Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Baiklah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk minggu ini kita akan belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, bagaimana materinya? Kita simak dengan baik ya. Oke, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang definisi klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Nah, tujuan klasifikasi itu adalah yang pertama, memudahkan orang-orang dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, dapat membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, menyederhanakan objek studi. Untuk yang berikutnya, nah di sini ada urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke tingkat yang terendah. Yang pertama adalah domain yaitu daerah. Yang kedua ada kingdom, yaitu kerajaan. Yang ketiga ada phylum atau filum yang disebut dengan hewan. Nah, di sini ada divisio. Divisio itu adalah tumbuhan. Nah, ada klasis, yaitu kelas. Ordo atau bangsa. Familia adalah suku. Genus adalah marga. Dan spesies adalah jenis. Nah, ini adalah urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke tingkat yang terendah. Dan untuk berikutnya, nah, di sini kita akan belajar tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Oke, nah di sini pada awalnya dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Nah, kelompok-kelompok tersebut itu disusunkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut, maka makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Nah, urutan kelompok ini disebut takson. Nah, untuk berikutnya, tingkatan takson ini adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Nah, kalau kunci determinasi ini merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, untuk contoh kunci determinasinya, bisa kalian lihat di LKS IPA halaman 18 ya. Kalian buka LKS-nya di halaman 18. Nah, di situ ada contoh kunci determinasi. Nah, untuk berikutnya, kita akan belajar tentang pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, di sini makhluk hidup yang berukuran kecil dan tidak dapat diamati langsung menggunakan mata itu disebut sebagai organisme mikroskopis. Nah, mikroorganisme tersebut harus diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop ini, ini adalah gambar mikroskop ya. Nah, bagian mikroskop itu ada lensa okuler, tubus okuler, lengan mikroskop, penjepit, makrometer, penyangga, mikrometer, kaki mikroskop, ada revolver, ada lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, sumber cahaya. Nah, untuk penjelasan bagian-bagian mikroskop juga kalian bisa lihat di LKS IPA kalian halaman 19.
Nah, untuk berikutnya, kita akan belajar tentang Monera dan Protista. Yang pertama, Monera ini adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem kingdom, yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, anggota kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler. Monera dibedakan menjadi dua kelompok, yakni bakteri dan alga biru. Nah, untuk berikutnya, yang protista ini adalah merupakan makhluk hidup mikroskopis yang anggotanya ada yang terdiri satu sel. Namun, ada pula yang terdiri dari banyak sel yang disebut multiseluler. Nah, sifat selnya adalah eukariotik. Kelompok protista dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang menyerupai tumbuhan disebut ganggang, yang menyerupai hewan disebut protozoa, dan yang menyerupai jamur. Nah, itu ada tiga tadi ya, menyerupai tumbuhan, yaitu ganggang, menyerupai hewan, yaitu protozoa, dan yang terakhir adalah menyerupai jamur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungi. Fungi ini adalah jamur ya, bahasa sehari-harinya. Nah, fungi atau jamur ini adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal atau banyak dengan tidak memiliki klorofil. Makanya jamur tidak berwarna hijau ya, karena tidak memiliki klorofil. Nah, berikutnya tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan ini, semua organisme yang masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Nah, berdasarkan susunan tumbuhnya, tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Talopita yang merupakan tumbuhan tidak memiliki pembuluh, misalnya adalah lumut. Dan yang kedua adalah Tracheophyta yang merupakan tumbuhan yang memiliki pembuluh. Nah, di sini misalnya adalah tanaman paku dan tumbuhan berbiji. Nah, yang berikutnya hewan. Untuk hewan, semua organisme yang masuk ke dalam hewan ini dikelompokkan ke dalam kingdom Animalia. Nah, berdasarkan tulang belakangnya, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau yang disebut invertebrata, yang contohnya misalnya adalah Porifera dan Coelenterata. Dan hewan yang bertulang belakang atau biasa disebut vertebrata, nah ini dikelompokkan menjadi hewan Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Itu contoh-contoh dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk minggu ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk tugas kalian adalah mencatat materi yang barusan Ibu jelaskan ke dalam buku tulis catatan kalian ya. Setelah kalian catat, silahkan kalian kirim ke WhatsApp Ibu langsung ya. Oke, jangan lupa dikirim apa yang Ibu perintahkan, karena ini adalah penilaian kalian di pelajaran IPA. Ibu tunggu ya kiriman dari kalian. Dan terima kasih sudah belajar IPA dengan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.